Hai fellas. Waduh, sekarang ada tugas resensi nih. Dari mata kuliah apa ya? Oh, ternyata mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Halo semuanya, aku Salwa Kamila. Aku mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional semester 2 kelas C. Di sini aku bakal sedikit ngebahas dari 2 buku nih guys, yaitu Introductions to International Relations Theories and Approaches by Jackson Robert H. and George Sorensen tahun 2016, dan juga buku International Relations Theory by Carl P. Mark V. and Paul R. Viotti tahun 2023. Ada yang pernah dengar bukunya belum nih? Nah, kira-kira di video ini kita bakal ngebahas apa aja ya? Aku udah rinci ini. Yang pertama ada definisi, lalu ada konsep pendekatan, yaitu epistemologi, metodologi, dan ontologi. Lalu selanjutnya kita juga bakal ngebahas singkat mengenai sejarah perkembangan teori hubungan internasional. Lalu ada level analisis dalam THI, peran teori dalam HI, dan yang terakhir, bagaimana teori hubungan internasional diaplikasikan di kehidupan kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas sekarang. Yang pertama, ada definisi. Definisi teori sendiri adalah cara untuk membuat suatu hal lebih dapat dimengerti. Sedangkan, teori hubungan internasional merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis, menjelaskan, dan memprediksi interaksi antar negara dan aktor-aktor lain dalam sistem internasional. Untuk lebih mudahnya, teori itu seperti kacamata yang membantu kita melihat dan memahami dunia internasional. Bayangkan nih, dunia internasional kan begitu luas ya. Sebagai panggung besar dengan banyak aktor, yaitu negara-negara, organisasi, dan lain-lainnya yang saling berinteraksi. Jadi, lebih simpelnya lagi, teori hubungan internasional adalah alat bantu yang sangat penting untuk memahami dinamika dunia internasional. Lalu, kira-kira apa aja sih yang dikaji dalam hubungan internasional? Pertama, dalam setiap peperangan pasti ada penyebab utamanya kan? Entah apapun itu. Nah, disinilah hubungan internasional akan mengkaji lebih dalam alasan dibaliknya adanya peperangan yang terjadi dan apa penyebab utamanya. Lalu yang kedua, bagaimana suatu negara dapat menganut suatu ideologi. Biasanya hal tersebut berdasarkan peristiwa sejarah yang sempat terjadi. Yang ketiga, mengapa disebutkannya hanya stabilitas bukannya perdamaian? Kenapa sih dalam hubungan internasional itu tidak ada perdamaian? Kenapa perdamaian itu disebut sebagai jeda dari peperangan? Nah, di situ juga akan dibahas. Lalu yang terakhir, terjadinya ketimpangan yang cukup signifikan antara suatu belahan dunia dengan belahan dunia lainnya. Contoh ketimpangan yang terjadi bisa jadi adalah ketimpangan sosial ataupun ketimpangan ekonomi. Next, lanjut lagi. Sekarang ada konsep pendekatan. Konsep pendekatan sendiri terdiri dari 3, yaitu epistemologi, metodologi, dan ontologi. Maksudnya apa? Kalau ontologi itu kurang lebih bagaimana cara kita melihat atau memahami realitas, menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih pengaruhnya terhadap keamanan dunia, dan sebagainya. Ontologi juga, selain itu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa saja entitas yang ada dalam dunia internasional, bagaimana aktor-aktor internasional saling berinteraksi. Intinya ontologi itu membantu kita memahami asumsi dasar yang mendasari berbagai teori dan pendekatan dalam studi hubungan internasional. Nah, selanjutnya ada epistemologi, yaitu cara mengetahui berbagai pandangan tentang bagaimana pengetahuan hubungan internasional diperoleh dan divalidasi. Nah, ada salah satunya yang terkenal yaitu empirisme, yang menekankan peran bukti empiris untuk membuktikan suatu kebenaran. Nah, beberapa juga yang dapat menjadi refleksi dengan teori HI antara lain ada konstruktivisme, teori kritis, postmodernisme, dan juga feminis. Dalam buku International Relations Theory, penulis mengakui keragaman epistemologis dalam HI, yang artinya terdapat berbagai pandangan yang perlu divalidasi. Lalu selanjutnya ada metodologi, yaitu cara untuk meneliti atau menganalisis sesuatu. Dalam HI sendiri, sifatnya pluralistik dan sangat beragam, mencerminkan kompleksitas dan keragaman fenomena-fenomena yang dipelajari. Cara meneliti tersebut terdiri dari metode analisis historis, studi kasus, kuantitatif,
dan kualitatif. Yang dalam penelitian HI sendiri dapat berupa pengujian hipotesis nih. Tapi penulis dari buku International Relations Theory juga berkata bahwa dalam HI sendiri tidak ada metodologi tunggal yang dominan. Sejarah teori hubungan internasional dimulai dari pemikiran klasik yang menekankan kekuasaan dan kepentingan negara seperti yang tercermin dalam karya Thucydides dan Machiavelli. Pada awal abad ke-20, idealisme muncul sebagai respons terhadap Perang Dunia I mendorong kerjasama internasional. Namun, realisme muncul sebagai kritik, menekankan sifat anarkis sistem internasional, lalu dilanjut dengan liberalisme yang mengembangkan gagasan tentang kerjasama melalui institusi. Sementara Marxisme menganalisis ketidaksetaraan global yang disebabkan oleh kapitalisme. Lalu dilanjut dengan munculnya konstruktivisme yang kemudian menyoroti peran ide dan norma dalam membentuk hubungan internasional. Dan diakhiri teori kritis yang mempertanyakan asumsi-asumsi dasar teori arus utama. Perdebatan tersebut terjadi dan bertahap sesuai dengan waktunya yang seperti yang tertera pada video. Nah, pembahasan terakhir. Lalu, analisa HI itu dari apa sampai apa sih? Nah, pertama, ada dari individu yang mencakup sifat dasar manusia dan psikologi, para pemimpin dan sistem kepercayaan, kepribadian para pemimpin, serta kognisi dan persepsi atau kesalahpahaman. Lalu dilanjut dengan analisa kelompok, yang isinya birokrasi pemerintah, kelompok pembuat kebijakan, kelompok kepentingan, dan organisasi non-pemerintah lainnya. Lalu, ada negara dan masyarakat. Negara dan masyarakat itu berarti meliputi pemerintah, yaitu struktur dan sifat sistem politik serta proses pembuatan kebijakan. Dan dilanjut dengan yang masyarakat secara domain sosiologi, struktur sistem ekonomi, opini publik masyarakat, nasionalisme dan etnisitas, budaya politik, serta ideologi masyarakat. Dan terakhir ada internasional, dunia atau global, yang biasanya membahas sifat anarki politik internasional atau dunia, jumlah kekuatan utama atau kutub, dan berbagai aspek lainnya yang bersifat global. Nah, bisa disimpulkan, teori adalah alat penting dalam studi HI. Mereka membantu kita memahami kompleksitas dunia internasional dan menjelaskan fenomena yang terjadi, memprediksi tren masa depan, dan membantu kebijakan luar negeri. Dengan memahami berbagai teori HI, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antar negara dan aktor internasional lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.